berjalannya ibadah kami pada saat malam hari ini. Tuhan tolong sertai agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Oke, pada malam hari ini karena ini ibadah perdana kita, saya berharap kita semua menyampaikan kesaksiannya. Jadi saya akan bagi dua kelompok. Jadi kelompok yang pertama akan menyampaikan kesaksian, begitu juga dengan kelompok yang kedua. Jadi lagunya saya yang pilih. Jadi setiap lagu itu ada gerakan dan teman-teman harus pakai gerakan kesaksiannya. Setuju? Harus setuju dong. Jadi oke, kelompok di sini, kelompok di sini lagunya Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Oke. Sampai di sini, jagalah hatimu terhadap dosa. Oke. Jadi kelompok satu saya persilakan untuk maju ke depan untuk menyampaikan kesaksiannya. Di sini kelompok dua. Pakai gerakan ya. Selanjutnya dari kelompok 2, Kasih Yesus. Yafet, silakan Yafet. Jangan makan sama Bapak. Yafet, maju Yafet. Sini saya syuting, kau maju.
cepat. Oh maju sudah. Oh maju. Sudah maju. Maju pokoknya Fe. Ini lagi live ini. Guys. Ada HP satunya kayak Fe. Ya, puji Tuhan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengenal pujian layak dipuji disembah.
Pada malam hari kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan. Sama-sama kita layak dipuji di
ada pada malam ini sama-sama anak-anak muda Unlimited Youth Fellowship, kami boleh diizinkan Tuhan untuk mengadakan ibadah perdana untuk youth. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, berkenan kiranya Tuhan hadir di tengah kami. Engkau lawat kami semua, berikan kami hati yang mengasihi Engkau, dan biarlah api Tuhan tetap menyala di dalam hati kami masing-masing, supaya kami anak-anak muda semakin terbakar untuk mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas izin Tuhan, atas perkenanan Tuhan, kita boleh dapat membentuk pengurus Unlimited Youth Fellowship, dan juga kita boleh mengadakan ibadah perdana pada hari ini. Ya, ini tidak seperti yang kita inginkan pada beberapa waktu yang lalu. Kita ada di lantai 12. Oleh karena ada rapat, ada meeting, dan mereka membutuhkan ruangan yang lebih luas, sehingga kita harus ada di sini. Baik, Unlimited Youth Fellowship itu motonya itu The For Love. Sekali lagi, Unlimited Youth Fellowship motonya itu The For Love. Jadi love yang pertama itu loving God, love yang kedua loving church, love yang ketiga loving family, dan love yang keempat loving others. Jadi cinta kepada Tuhan, cinta kepada gereja, cinta kepada keluarga, cinta kepada sesama. Jadi kalau nanti ke depan siapapun yang akan membuat sebuah yel-yel, maka yel-yelnya seperti ini: Unlimited Youth Fellowship, The For Love. Kita angkat jari 4 gini. Jadi saya kalau bilang Unlimited Youth Fellowship, saudara bilang The For Love. Oke, kita coba ya. Unlimited Youth Fellowship, The For Love. Sekali lagi, Unlimited Youth Fellowship, The For Love. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Selamat bergabung buat kita semua. Terima kasih yang sudah melayani hari ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat yang melayani. Kalau mereka datang dengan perform yang lengkap, dan akhirnya mereka harus menerima keadaan ini, ya, tetapi tidak mengurangi sukacita. Amin. Semuanya tetap bersemangat buat Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbicara dari Lukas pasal 19. Mari kita buka satu cerita atau satu kisah yang luar biasa dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya ingin berbicara mengenai bagaimana anak-anak muda membangun hubungan dengan Tuhan, membangun pergaulan dengan Tuhan, karena kita sedang masuk dalam tema bergaul dengan Tuhan. Jadi kita juga pemuda, mari kita sesuaikan dengan tema kita, bagaimana anak-anak muda dapat bergaul dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini. Saya baca ayat 1, teman-teman semua baca ayat 2, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah tentang seorang yang bernama Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pengurus cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil
karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka mulailah ia mendahului orang banyak, lalu mengajak orang Arab untuk melihat Yesus yang ada di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuras dari seorang, akan kuberikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin kita sepakat dulu dengan pernyataan saya ini. Kita semua orang yang berdosa. Saudara sepakat? Atau ada yang bilang, "Saya tidak berdosa"? Boleh angkat tangan. Ada? Saya juga tidak berani, saudara. Jadi kita sepakat, kita semua orang yang berdosa. Oke. Kemudian yang kedua, tetapi kita yang berdosa ini dicintai oleh Tuhan. Siapa yang setuju? Amin. Semua setuju? Setuju. Saudara, Tuhan cinta dan mengasihi orang yang berdosa. Dan juga hari ini saya mau bilang, Tuhan juga cinta anak-anak muda. Tuhan cinta saudara. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Saudara harus yakin ini dulu. Dalam hidup ini kita harus yakin Tuhan mengasihi kita. Sebab kalau kita tidak yakin Tuhan mengasihi kita, maka kita juga tidak yakin dengan kasih kita kepada Tuhan nantinya. Kalau kita yakin Tuhan mengasihi kita, maka kita juga akan yakin bahwa kita juga akan mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Sakeus ini orang berdosa atau orang benar? Orang berdosa. Apa dosa Sakeus? Kalau kita lihat dari ayat 1, kita sudah jelas siapa Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Dia memeras bangsanya sendiri, dia menjadi antek-antek daripada pemerintah Romawi. Dia tidak segan-segan memeras bangsanya sendiri, itu bangsa Israel. Dan bagi orang Israel, pemungut cukai ini adalah di mata mereka orang yang berdosa. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Sakeus pada akhirnya dapat berjumpa dengan Yesus dan memiliki hubungan yang baik dengan Yesus. Bahkan terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang yang dinilai sebagai pendosa, tapi pada akhirnya dia berubah. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita anak-anak muda membangun hubungan dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Saya percaya saudara semua tahu yang namanya berdoa. Saudara semua tahu yang namanya membaca firman Tuhan. Saudara semua tahu yang namanya beribadah. Bahkan hari ini saudara yang datang menunjukkan keseriusan saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Dan kita rindu bukan cuma kita saja hari ini yang hadir. Sabtu depan ingat kita harus bawa teman-teman. Amin. Siapa yang mau berkata Sabtu depan saya bawa 1 orang untuk datang ibadah? Boleh katakan komitmen ya. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Iya dong. Eli nggak mau angkat tangan. Eli yang mau angkat tangan tidak ini. Nah, mari kita lihat, kita belajar sama-sama. Waktu kita tidak panjang. Kita belajar dari Sakeus. Yang pertama, sudah. Jadi orang yang mau bangun hubungan dengan Tuhan tidak perlu jadi orang benar dulu. Sakeus waktu dia mau membangun hubungan dengan Tuhan, dia masih orang berdosa. Jadi iblis selalu begini bilang, kamu berdosa,
kamu tidak layak, kamu tidak dicintai Tuhan, ngapain kamu mau datang berdoa, ngapain kamu baca Alkitab? Tuhan tidak dengar. Banyak kan kali kita dihakimi oleh iblis seperti itu, ya. Kita anak-anak muda. Kemarin baru kamu lihat hal-hal yang buruk. Kemarin kamu baru begini. Kemarin kamu baru begini. Tuhan gak mungkin dekat dengan kamu orang seperti itu. Hari ini saya mau bilang itu suara iblis. Saya di awal katakan bahwa Tuhan cinta orang berdosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan cinta orang berdosa. Amin. Nah, mari kita lihat hal yang pertama, bagaimana Sakeus dapat berjumpa dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Coba kita lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 3 kita garis bawahi. Ia berusaha untuk melihat. Kata melihat ini lebih dalam bahasa Yunani, mengetahui, mengenal. Jadi tidak sekedar melihat, tetapi dia ingin untuk mengetahui, mengenal lebih dalam. Jadi hal yang pertama, kalau kita ingin bergaul dengan Tuhan sebagai anak-anak muda, milikilah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Ada rasa cinta, rasa ingin, ada kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Sakeus memiliki hal ini. Dia berusaha untuk melihat. Ada sebuah dorongan dari hati. Makanya orang bilang kalau hati sudah berbicara, itu sulit ditolak. Kalau hati sudah berbicara, aku cinta dia, maka sulit untuk menolak perasaan ini. Siapa yang pernah jatuh cinta? Atau sedang jatuh cinta? Nah, Ibu Dona pernah. Ibu Dona ini anak muda sekali. Ini saya akan undang terus setiap hari Sabtu datang. Gitu. Kalau bisa nanti pemuda kasih Ibu Dona share firman, ya. Share firman, ya. Nah, siapa yang pernah jatuh cinta? Tenang dulu. Saya mau tanya. Waktu saudara jatuh cinta, seenaknya makanan di depan saudara itu rasa enak atau lebih enak saudara merasakan cinta saudara? Serius? Apa? Enak makanan. Serius juga. Betul. Ada yang lain lagi. Ibu Dona? Enak ketemuan. Iya. Tapi saya tahu ini orang jujur. Dan semua jawaban saudara Ibu Dona ini jujur. Kalau saya, semua makanan enak apapun, kalau saya sedang jatuh cinta, maka perasaan itulah yang membuat saya akan merasakan indahnya hidup daripada makanan di depan saya. Cinta mengalahkan segala. Iya kan? Bagaimana? Bagaimana? Besok. Saudara yang pernah merasakan cinta pasti gitu. Asik saudara, cinta itu indah. Cinta itu karunia dari Tuhan, amin. Nah, cinta itu saudara akan mendorong hati kita untuk mendekati objek yang kita cintai. Kalau kita sudah cinta seperti tadi Ibu Dona katakan, ingin ketemu, ingin jumpa. Saya tidak habis. Saya mau ngomong apa nih? Saya tidak bisa bilang tidak, itu dia katakan. Kalau saya sedang jatuh cinta dan kita mau ketemu, pasti saya nggak tolak. Jadi rasa cinta itu mendorong kita untuk berjumpa dengan objek yang kita cintai.
Sakeus didorong oleh rasa ingin, rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak akan punya rasa dorongan yang kuat, hasrat yang kuat untuk menghampiri Tuhan. Ya, banyak anak-anak muda boleh datang ibadah, banyak anak-anak muda boleh datang happy. Cinta saya kepada yang tulus, bilang sama Tuhan, Tuhan saya ingin mencintai Kau. Saya mau belajar dari masa muda saya untuk mencintai Kau. Jadi mulai dari masa muda sudah belajar untuk mencintai Tuhan. Amin. Iblis tidak bisa rampas cinta saudara sama Tuhan. Kalau saudara sudah mencintai Tuhan, maka apapun akan saudara buat bagi Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Ketika rasa rindu, rasa ingin untuk melihat, mengenal, mengetahui siapa Yesus yang dimiliki oleh Sakeus, saudara lihat Sakeus ini pribadi atau orangnya memiliki sedikit kelemahan, yaitu dia memiliki fisik atau badan yang pendek. Dan kita tahu bahwa orang banyak sedang berbondong-bondong ikut Yesus sehingga Sakeus tidak bisa melihat dan bisa berjumpa dengan Yesus. Ada banyak halangan yang bisa terjadi dalam hidup kita untuk kita jumpa dengan Tuhan. Halangan apa saja anak muda? Coba sebutkan salah satu halangan yang membuat saudara kita semua tidak bisa ketemu dengan Yesus. Satu sobat, siapa yang mau? Ayo. Ada? HP. Keren. Oleh tepuk tangan buat email. Kayaknya ini semua pergumulan kita. Betul ya? Apalagi ada yang bisa lagi? Nomor 2. Apa yang menghalangi saudara untuk ketemu Tuhan? Kira-kira rasa malas, betul ya? Sok sibuk. Iya, orang kan kadang-kadang tidak sibuk, tapi kayak sok sibuk gitu. Ayo ke ibadah yuk. Aduh, saya sibuk ya. Apa kira-kira dia sendiri tidak tahu kaitannya apa. Sok sibuk, sok penting. Tidak, saya ada janjian dengan teman saya, padahal nggak ada janjian gitu. Sok sakit. Tapi kalau sakit betulan ya tuh sembuhkan ya. Tapi ada yang bilang, aduh kepalaku sakit ya, saya nggak bisa pergi. Padahal baik-baik dia tidak sakit. Tapi buat diri sakit. Mudah-mudahan tidak ada di Yusin. Amin. Nah, banyak hal yang membuat saudara tidak bisa atau menghalangi saudara untuk ketemu dengan Tuhan. Sakeus badannya pendek, tapi ayat 4 berkata begini, ini yang harus kita lihat. Maka berlarilah ia apa? Mendahului orang banyak. Sakeus punya strategi. Dalam hidup saudara punya strategi untuk jumpa dengan Tuhan. Harus ada namanya prinsip hidup. Saudara harus memiliki prinsip hidup sejak muda. Strategi apa yang saudara buat untuk jumpa dengan Tuhan? Kalau ada teman kamar yang masih tidur, saudara harus punya strategi. Umpama saudara mau berdoa tapi di dalam kamar ribut, saudara harus punya strategi. Strategi apa? Saya dulu punya strategi. Kalau saya tidak bangun lebih dahulu, sambil waktu di mana teman kamar pergi, di situ saya berdoa. Di situ saya baca firman. Itu harus ada strategi. Di rumah, sebelum saya antar anak-anak ke sekolah, saya sudah bangun duluan berdoa. Atau setelah antar anak-anak sekolah, baru saya berdoa. Saya punya strategi. Supaya jangan tabrakan antara kegiatan saya dengan hubungan dengan Tuhan. Akhirnya kita lebih memilih kegiatan kita daripada hubungan dengan Tuhan. Betul? Aku mengerti. Tuhan pemaaf. Besok aja Tuhan di. Tuhan besok di. Tuhan ampuni saya. Masih ada hari esok. Sakeus punya strategi. Strateginya apa? Kan dia tahu dia pendek. Dia lari duluan. Dia lari duluan. Supaya apa? Supaya dia bisa ada kesempatan dari jauh
Dia lihat apa yang harus dia buat untuk bisa ketemu dengan Yesus. Dan yang dia lakukan apa? Dia manjat pohon. Oh, ini cerita di sekolah minggu sih. Dia manjat pohon. Untuk bergaul dengan Tuhan, kita ada yang namanya usaha. Yang ada namanya perjuangan. Jangan tidak berjuang, anak-anak muda, aku harus berjuang. Bergaul dengan Tuhan masa mudamu, berjuang. Sebab perjuanganmu hari ini di masa muda menentukan sekali apa yang akan kau tuai di masa yang akan datang. Kalau kau mau dipakai Tuhan secara luar biasa, mulai hari ini berjuang, bergaul dengan Tuhan. Kalau kau mau melihat pelayananmu diberkati, engkau mau melihat ada terobosan-terobosan dalam pelayananmu, engkau akan beda dengan orang lain. Jadi hamba Tuhan harus jadi hamba Tuhan yang berbeda. Amin. Yang dari Usi, ingat, saya selalu ingatkan. Sekarang yang pernah keluar dari Usi sekarang sudah jadi gembala, sekarang sudah jadi orang-orang hebat semua. Dan ini generasi berikutnya. Saya rindu saudara keluar jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Yang jadi pengusaha yang luar biasa. Amin. 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 Mengapa? Karena kita mulai tabur hubungan dengan Tuhan. Waktu saudara mulai berhubungan dengan Tuhan, saudara berusaha, saudara lakukan yang terbaik bagi Tuhan, hasilnya itu berbeda. Kenapa? Karena Tuhan yang mampu meninggikan dan merendahkan. Tuhan yang mampu membuat orang kaya dan miskin. Tuhan mampu merendahkan dan meninggikan orang. Kita belajar Sakeus, dia lari, dia tidak malu. Saudara jangan malu bergaul dengan Tuhan. Sakeus ini pemimpin loh. Sakeus ini adalah seorang yang terhormat, tetapi dia buat dirinya seperti anak kecil. Dia berlari di tengah orang banyak. Dia panjat pohon, orang bilang, wah, seorang pemungut cukai kepala lagi sedang ada di atas pohon. Coba bayangkan satu kali waktu Pak Adi di atas pohon mangga di kampus. Buat apa Pak? Lagi ambil mangga. Ya memang dulu ceritanya unik ya saudara. Itu mangga yang banyak dosa di sini. Itu anak kampus malam-malam ya. Ya dulu ada dosen-dosen yang pelayanan di Radio Kristi itu pulang jam 11 malam. Jadi mereka tunggu di bawah, yang satu di atas kasih turun mangga. Giliran mereka tahu dosennya masuk jam 11 malam, yang di bawah lari kasih tinggal ya. Saudara. Dan di atas saudara, dosen datang berdiri dan dia cerita dengan satpam sampai jam 1. Yang di atas tetap sampai jam 1. Saudara bisa bayangkan nyamuk di kampus itu saudara. Itu ada dosa mangga. Dan coba saudara bayangkan kalau saya di atas pohon mangga. Malu kan? Tapi kan Sakeus tidak malu. Nah, mari kita tidak malu bergaul dengan Tuhan. Tunjukkan pergaulan saudara dengan Tuhan. Kalau teman bilang sok rohani, nggak apa-apa. Kalau temanmu bilang ibadah terus, pelayanan terus, nggak apa-apa. Sebab saudara sedang membangun hubungan yang kekal dengan Tuhan. Amin. Mari punya usaha. Usaha untuk dekat dengan Tuhan. Apapun itu. Bangun pagi, bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap kali mau pelayanan, bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap kali mau sekolah, bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap kali mau kuliah, bangun hubungan dengan Tuhan. Caranya gimana? Sederhana. Saudara harus punya connect terus dengan Tuhan. Hati saudara angkat kepada Tuhan. Penyerahan diri saudara kepada Tuhan setiap hari. Itu menandakan saudara berhubungan dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, Sakeus ini pada akhirnya apa yang merupakan hasratnya, apa yang merupakan usahanya terbayar lunas. Ayat 5 berkata kepada kita, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ini dia. Saudara yang ikut Yesus hanya Sakeus atau banyak orang? Banyak. Tapi yang membuat Yesus tertarik kepada siapa? Saudara, banyak orang ikut Tuhan, banyak anak muda ikut Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan hanya tertarik kepada dua itu, hati yang cinta dan ada usaha. Dan waktu dilihat Sakeus, Tuhan itu bisa lihat sampai hati. Manusia nggak tahu hati saudara, saya nggak tahu.
Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu hati kita. Tuhan lihat Sakeus. Sudah lihat, waktu Sakeus ingin ketemu Tuhan, Sakeus berusaha ingin ketemu Tuhan dan berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu merasakan detak jantung hati kerinduan daripada Sakeus. Dan apa yang terjadi itu menarik Tuhan melihat Sakeus. Mari anak-anak muda, ketika kau mulai rindu akan Tuhan, Tuhan juga rindu ketemu engkau. Amin. Engkau mulai haus akan Tuhan, engkau mulai lapar akan Tuhan, engkau mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau mulai bergairah dengan Tuhan, engkau mulai hidup dengan Tuhan. Tuhan akan semakin dekat dengan engkau, Tuhan akan semakin intim dengan engkau. Dan dia bilang apa kepada Sakeus? Ini yang membuat saya kalau baca ayat ini, saya sering kali menangis. Dia bilang begini, Sakeus, turunlah, sebab aku mau tinggal di rumah. Aku mau datang ke rumah. Anak Allah loh, pencipta langit bumi, juru selamat dunia, mau datang ke rumah Sakeus, orang berdosa. Mungkin mau datang ke rumahnya pendetaannya, mungkin jarang, saudara. Mengapa? Karena saya kurang memiliki kerinduan kepada Tuhan. Tapi kita baca ini, Tuhan bilang, Sakeus, aku tahu engkau rindu, aku tahu engkau mau mengenal aku tahu engkau berusaha untuk ketemu aku. Hari ini aku bayar lunas. Aku mau juga jumpa dengan kamu. Aku mau juga, aku rindu juga datang ke rumah. Pasti semua orang terkejut. Kok bisa? Kok bisa? Tuhan sebela-belanya mau ke rumah orang berdosa. Saudara, Tuhan meresponi cinta saudara dan usaha saudara untuk ketemu Dia. Amin. Dan apa yang terjadi? Saya akan tutup di sini. Apa yang terjadi? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini dia. Tetapi semua orang melihat hal itu bersukut-sukut katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Kalau hidup saudara dengan Tuhan sungguh-sungguh, orang jelas sama kamu, orang jelas sama kita. Mengapa ada masalah kita tersenyum? Ada persoalan kita enjoy. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sayang kita. Kita tahu Tuhan akan tolong kita. Kalau mereka yang punya masalah, aduh ini bagaimana, aduh ini bagaimana, aduh ini bagaimana. Orang yang menghadapi masalah, kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan, dia akan stres. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu cara Tuhan menolong kita. Amin. Dan saudara lihat, terjadi sesuatu dalam hidup Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, untuk mengubah hidup seorang berdosa, butuh Yesus di dalam hidupnya. Butuh Yesus. Sakeus tidak bisa diubah oleh apa. Karakter kita, sifat kita, kalau kita mau ubah, hanya butuh Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Saudara tidak bisa ubah. Mungkin saudara sedang mengeluh, kenapa sih saya begitu terus? Kenapa sih saya jatuh di dalam dosa yang sama? Kenapa saya harus begini terus? Kenapa harus begini? Tuhan, tolong ubah itu. Bilang kepada Yesus, Yesus, tinggallah dan jadilah besar dalam hidup. Maka perlahan-lahan karakter kita yang selalu salah akan diubah oleh Tuhan. Amin. Sakeus, ketika Yesus datang ke rumahnya, terjadi perubahan dalam hidup. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti akan berubah. Amin. Mari anak-anak muda, kalau saudara semakin bergaul dengan Tuhan, hidup saudara akan berubah. Akan terjadi sesuatu perubahan dalam pikiran, dalam hati, dalam karakter, semuanya akan berubah. Dan orang pasti bingung, kenapa dia berubah? Kenapa ini berubah? Kenapa saya ini berubah? Yang kemarin suka ngomongin orang, contoh, sekarang dia kalau orang gosip dia tinggalkan itu. Coba saudara yang sedang gosip ini, apa beritanya? Kalau
takbiran itu ada toh. Begini. Melihat dia ini, gayanya. Wih, Pak Bos, kalau saudara ada Yesus, saudara bukan. Sorry kawan, saya sibuk. Tinggalkan. Tuhan bilang jangan duduk di dalam kumpulan apa? Pencemooh, jangan suka gosip. Itu. Kalau saudara tinggal dengan orang bergosip, jadilah saudara penggosip, tinggalkan itu. Amin. Mari, anak-anak muda, bangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, apa tadi saudara? Miliki rasa cinta. Ya, cinta dengan Tuhan. Bilang Tuhan, aku mau mencintai Engkau dari masa lalu. Saudara belajar dari Daud. Daud mencintai Tuhan sejak dia tidak punya apa-apa. Daud sudah mencintai Tuhan. Yang kedua, saudara harus punya prinsip. Saudara harus punya yang namanya usaha untuk dekat dengan Tuhan. Tidak peduli apa yang terjadi, tetapi saudara harus punya usaha. Dan yang ketiga, ketika Yesus tinggal di dalam saudara, akan terjadi perubahan besar. Mari kita berdiri. Tundukkan kepala saudara. Kita ambil waktu dengan Tuhan pada malam hari. Biarkan Tuhan berbicara lebih lagi di hati saudara. Saudara yang tahu seberapa dalam hati saudara mencintai Tuhan. Mari katakan, Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Tuhan, aku mau lebih lagi dekat dengan Engkau. Tuhan, aku sungguh ingin bergaul dengan Engkau. Belajar dari Sakeus pada malam ini. Bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau akan menjadi raksasa-raksasa iman. Engkau akan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan pakai engkau pada masa-masa yang akan datang. Ketika engkau memulai dengan Tuhan hari ini, bersama dengan Tuhan hari ini, biarkan hatimu mencintai Tuhan. Jangan cinta yang lain, tetapi biarkan hatimu mencintai Tuhan. Haleluya. Ku ingin denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari angkat hati, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Mari angkat dua tangan, ungkapkan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan sekali lagi dari hatimu. Lebih dalam lagi ku rindukan
Tuhan lebih dari segala yang ada. Lagi Allah, lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Kami cinta Kau lebih dari segalanya, Yesus. Mari kita semua sembah Dia. Katakan cintamu kepada Tuhan. Katakan bahwa kau mencintai Dia, kau mengasihi Dia. Biarkan hatimu menyatu dengan hati Tuhan malam hari ini. Hanya cinta Tuhan yang membuat engkau tertarik kepadanya. Maka cinta engkau tidak mungkin dapat tertarik kepadanya. Karena cinta engkau dapat mengasihi Dia. Kami mau mengasihimu, Kau lebih dari segalanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terus biarkan hatimu mencintai Dia. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar, sebab Engkau terlebih dahulu membayar hidupmu untuk membuktikan betapa besar cintamu bagi kami. Engkau rela Tuhan mati buat kami. Engkau rela Tuhan untuk membiarkan tanganmu dipakukan di kayu salib. Engkau rela membiarkan lambungmu ditusuk. Engkau rela membiarkan kepalamu dimahkotai mahkota duri hanya untuk kami orang berdosa. Ajar kami Tuhan, biarkan kami juga mencintai Engkau. Penuhi kami dengan cintamu malam hari ini. Jadikan kami anak-anak muda yang mencintai Engkau. Sebab tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa kami semua lebih dekat dan erat dengan Engkau mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima firman siap lakukan firman, sama-sama katakan amin. Dengan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan dulu, saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Untuk benar firman Tuhan telah kita dengarkan, mari kita terus dorong diri kita lebih mencintai Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, akan demikian, katakan.
berdoa. Saya minta yang terima kasih Kak Emi. Baiklah, sebelum kita berdoa, saya ingin sampaikan, mari kita doakan teman kita, Rika. Saat ini dia dalam keadaan sakit, tadi dia kasih tahu bahwa kepalanya sakit, terus badannya juga sudah mulai panas, kayaknya OTW demam katanya. Jadi kita doakan dia. Baiklah, mari kita berdoa, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Kau masih berikan waktu bagi kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang kehadiran-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami ya Tuhan. Namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kita kasih-Mu anugerah yang Kau berikan kepada kami Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan bagi pemuda tempatnya ya Tuhan. Pada malam hari ini adalah perdana bagi kami untuk melaksanakan ibadah ya Tuhan Yesus. Mari Kau sertai kami ya Tuhan. Mari Kau sertai kami dalam setiap satu depannya Tuhan. Mari Kau dukung terus kami ya Tuhan. Mari Kau lindungi setiap pribadi kami ya Tuhan, agar kami benar-benar datang kepadamu bersyukur dan beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang telah mendukung kami maupun dalam dana maupun doa ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Mari Kau berikan kesehatan, mari Kau berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pengurus gereja UC ya Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan. Mari Kau tetapkan hati, satukan pikiran bagi mereka untuk terus mendukung kami dan ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala dan serta keluarga ya Tuhan. Mari Engkau lindungi, mampukan mereka dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Kami tidak mengetahui hal apa yang mereka alami Tuhan, tapi Engkau mengetahuinya Tuhan. Mari Engkau berkati, Kau sertai setiap pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi kami pemuda-pemudi UC ya Tuhan Yesus. Mari Engkau bimbing kami terus Tuhan. Kau mengetahui saat ini kami dalam masa pendidikan kami ya Tuhan. Mari Kau mampukan setiap pribadi kami ya Tuhan. Beri kesehatan, beri akal budi bagi kami ya Tuhan, agar kami bisa menyelesaikan perkuliahan kami, menyelesaikan semester kami ya Tuhan Yesus. Mari Kau mampukan kami Yesus. Kami juga terus berdoakan bagi orang tua kami ya Tuhan sebagai sponsor utama kami ya Tuhan. Mari Kau berkati setiap mereka ya Tuhan Yesus. Mari Kau lindungi mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami tidak mengetahui hal apa yang akan terjadi kepada mereka Tuhan. Mari Kau lindungi sertai mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi tempat ibadah kami ini ya Tuhan. Saat ini kami beribadah di hotel ini ya Tuhan. Mari Kau memberkati hotel ini ya Tuhan. Mari Kau memberkati setiap orang yang telah mendukung kami di tempat ini ya Tuhan. Mari Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati hotel ini Tuhan Yesus. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman kami Rika ya Tuhan. Saat sakit mereka jangan tubuhnya yang sakit, Tuhan berikan kesehatan baginya Tuhan, agar minggu depan dia dapat berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Lalu kami juga berdoakan bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak mengetahui hal apa yang dan mengapa mereka tidak bisa datang pada malam hari ini Tuhan. Mari Engkau tegur mereka ya Tuhan. Engkau mereka pada mereka minggu depan mereka dapat berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap anak-anak yang telah memberi ya Tuhan, maupun seluruh setiap memberi ya Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami Yesus. Kami mau berterima kasih atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Berterima kasih atas kesehatan anugerah yang semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami
serahkan lanjutkan ibadah ini di dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hari ini yang sudah bawa kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, ada pengumuman dari Ketua Pemuda atau dari saya. Baik, shalom. Selamat malam untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang untuk kita semua yang boleh hadir pada saat malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang boleh melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Adi yang telah meletakkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan informasi buat kita semua bahwa kita akan kembali mengadakan ibadah Yud di hari Sabtu tanggal 28 September di Hotel Dewan dan di jam 6.30. Dan untuk para pelayan akan kami informasikan lewat grup WhatsApp. Dan untuk itu diharapkan kehadiran kita semua. Dan yang kedua yaitu ada informasi dari pengurus bahwa nanti akan di-share di grup link form bahan doa, dan ini akan di-share oleh Ingrid, di mana formulir ini diperuntukkan bagi yang memiliki bahan doa dan akan didoakan di ibadah Unlimited Youth Fellowship. Dan untuk itu silahkan mengisi dalam Google Form yang nanti di-share di grup. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada pengumuman tambahan, dipersilakan. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam persekutuan kita pada malam hari ini, di mana ini pertama kita kembali lagi ibadah pemuda bersyukur, di mana rencana yang serta doa-doa yang kita sering doakan dalam ibadah, puji Tuhan kita bisa melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Ya, mari kita berikan aplaus bagi kita semua. Kita ucapkan terima kasih kepada Gembala serta Ibu serta Badan Pengurus Jemaat Al-Imin Church yang sudah mendukung kita semua dalam mempersiapkan ibadah ini. Dan juga saya mengajak teman-teman pemuda lagi buat mengajak teman-teman semua yang ada dimanapun berada, seperti Gembala katakan, ajak teman-teman kalian untuk bergabung bersama-sama kita dalam ibadah Youth Fellowship. Ibadah ya, fellowship. Ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mengambil pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan semangat buat kita semua. Minggu depan jangan lupa untuk hadir lebih awal. Sip. Jadi harus awal ya. Karena kita sebagai penggerak harus di luar datang. Oke? Terima kasih kepada Ketua Pemuda dan Sekretaris sudah menyampaikan beberapa pengumuman. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Mari sama-sama kita akan berdiam. Menggunakan berdiam di sini. Kita yakin Tuhan hadir di sini. Mari sama-sama kita katakan, yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Rasakan rasa yang tak terbatas.
kasih Bapa, penyertaan yang begitu agung dan luar biasa. Tuhan telah menolong dari rencana awal sampai pada tergenapinya ibadah pemuda pada malam ini. Kami sangat memuliakan Tuhan, karena Tuhan boleh mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dan kami percaya untuk ke depan pelayanan ini akan semakin berkembang, bertumbuh. Tuhan pakai kami semua menjadi saluran berkat, mengajak teman-teman pemuda yang lain untuk bergabung sama-sama menikmati Tuhan, menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Turunlah berkat-Mu atas kami. Kiranya berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Tuhan Roh Kudus menjadikan engkau miliknya untuk selama-lamanya. Dia mengasihi engkau dan Dia mau memakan engkau lebih lagi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang terima berkat-Nya katakan amin. Teman-teman, sekali selamat mengambil saat.